ya semua region dilingkupi oleh ya nawangan timnya. Ya kalau Falcon sama Falcons, Aurora sama Aurora. Kemarin bahkan Virtus Pro yang ladiesnya teman-teman for information itu juga katanya sempat sharing section bareng sama tim yang lolos ke dari wildcard. Virtus Pro yang di wildcard itu lolos terus mengajari atau memberikan insight sedikit lah kepada tim ladiesnya. Karena di bawah satu organisasi yang sama ya. Betul. Oke, dan Uranus ini benar-benar jadi prioritas dari Onyx Philippines. Gue nggak tahu Uranus, tapi kayaknya gue bisa definisikan Uranus yang dari tadi di band berkali-kali maksudnya ya. Dari semenjak di Soul Walker, kayaknya gue Uranus jungle deh. Tapi XP. Iya. Karena ya di Uranus sangat powerful. Apa mau lawan Uranus? Akbor udah kuat. Kena puter tekan harganya. Iya, cuma ya malah makin enak Uranusnya. Tapi ya kita harus menutup impian kita untuk melihat King Kong Yusanshin ya. Iya. Tapi mungkin kita bisa membuka kemungkinan King Kong Fanny. Aku mau lihat Fanny. Jadi pancing sih. Oh jadi, paling benar adalah pick yang lain. Iya, pick yang lain dulu paling mending sebenarnya. Dengan adanya Zuxin yang ditutup, Kimi juga, Shi juga ditutup. Jadi kalau itu mungkin first picknya kayak mungkin kira-kira bisa menciptakan sebuah inisiasi. Karena seperti kita tahu ya, Blue Squad kayaknya lebih aktif untuk melakukan inisiasi dibandingkan dengan menggunakan hero-hero cover support. Seperti yang kita sedang galau-galau. Tapi First pick? Kirk power banget dengan Arlot waktu di EVOS Minana. Jadi menurutku ini adalah hal yang wajar ketika Arlotnya lagi up banget. Kayak semua orang lagi Arlot. Either, nggak tahu ya jujur ini either di FOMO screen atau gimana. Yang penting ketika emang udah ada satu pemain yang power, ya pede aja. Tapi gue ngerti sih Arlot ini bagus sekali. Kenapa? Karena sekarang metode gameplay juga kan beda kan. Butuh explain yang ada damage-nya, ada badannya juga. Sustain-nya Arlot menurutku lumayan oke. Yang nggak sesuai ekspektasi gue adalah cuma satu hero laku. Yang gue pikir itu bakal jadi TRS. XP block atau tapi ternyata enggak, di sini enggak selaris itu ternyata. Ya kayaknya sebelum pedangnya di Ayun itu laku-laku jadi disenggol-senggolin jadi ya dia nggak gerak tumbang. Oke, tapi dijawab dengan Povius dan juga Kalia. Apakah ini akan lumayan mempengaruhi potensial dari Arlotnya? Aku bilang kayak Aurora emang lumayan power ya ketika menggunakan Kalea. Dan mereka juga cukup memfavoritkan pick tersebut. Kalau kita lihat referensi datanya dari MTC kemarin, 8 kali pick 88%. Wow. Jadi ini angkanya tinggi sekali skala, tapi ya balik lagi. Kalea dan Saber ini dua hero yang kebetulan di patch kemarin ketika Tough Boots Airborne-nya dikurangi durasinya. Kalea sama Saber ini nggak dikurangi sama sekali durasinya. Jadi itu yang mungkin dicari. Karena Tough Boots-nya kan yang berdampak apa Kalea. Benar. Tapi ya, bye Assassin King Kong. Iya, dan sekarang untuk satu fun fact ya, kalau memegang untuk most skill sejauh ini di history. Kita ngomongin ini tadi, ada 258 total skill, dan gak cuma itu doang, tapi kalau ngomongin piala, terlengkap juga ada di Kelra. Dan jangan lupa juga ya, Kelra itu waktu menang MSC di tahun 2021 itu kebetulan dia last pick-nya aja menggunakan Chang'e. Jadi dia udah dari 4 game yang berjalan, karena kan cuma satu kan. 4 game yang berjalan dia main kill, terakhir dia main objektif. Dia fit in, dia benar-benar memenuhi kerja ya. Mampu ditempatkan dimanapun. Oke, di bawah tekanan siap kan. Tapi ya, Kelra memang gimana ya, gue ngeliat dia memang dia goal trainer banget sih dari jiwanya juga. Dia tahu kayak tugas dia tuh bukan cuma menang lane tapi menang game. Ya. Dan itu yang biasanya dilupakan sama para laner. Kayak mid lane, EXP, gold lane, kayak mereka selalu berpikir gimana caranya menang lane, bukan gimana caranya menangin game. Itu yang jangan sampai kebalik tuh sebenarnya. Nah, sekarang kita kembali lagi melihat Fredrin nih. Akhirnya ada fighter jungle atau tank jungle lah ya yang bisa keluar dari Onyx Philippines dan dijawab dengan Lancelot. Gila paling mending ya kalau kita bilangnya karena Medusa, Joy, Lancelot sebenarnya nggak lawan Fredrin. Tapi kalau aku bilangnya sama Lin tuh yang paling mending lah, yang paling bisa adu retri sama Fredrin. Ditambah lagi Fredrinnya bareng Arlot. Ini yang bakal annoying banget sebenarnya untuk frontline-nya. Either itu Puvis atau bahkan mungkin Lancelot. Udah pasti akan sangat terganggu sekali dengan chain CC yang diberikan. Arlotnya akan lebih sering juga untuk melakukan Vengeance Dash. Dan Cici ditutup, ya ini malah menandakan kalau misalkan teman-teman dari Aurora tuh berpikir kalau misalkan nanti Puvisnya bakal kerepotan ketika ketemu sama Cici. Sebenarnya ya, untuk sekarang, apalagi dengan Lancelot yang build-nya sekarang ya, Brute Force, Top Boots, gue ngerasa versus Fredrin, kayaknya Lancelot lumayan enak deh. Beda sama kayak Hayabusa, beda sama kayak Joy,
Karena itu tahan bener-bener sebentar banget. Ya. Jadi langsung sadar dan dia langsung kabur lagi. Dan efek knock up airborne juga kan dikurangin. Iya. Kalau sekarang masih knock up ya nakal saja. Dan kalau lihat ke arah banding-banding yang sudah mulai dilakukan juga, Badang dan Cici tidak akan kita lihat dari dalam game kali ini. Mengingat memang ada satu space untuk area roaming ya yang belum ditentukan sama Filipina, tapi Selena ini yang malah jadi pilihan. Ada alasan kan di balik itu? Maksudnya dari sekian banyak mid laner yang aku rasa masih cukup banyak ya buat sekarang. Iya, pun kayak merasa ini bukan laner yang ideal untuk melawan macam tadi. Tapi setidaknya dia punya kalian. Mungkin itu satu-satunya alasan yang paling bisa pakai apa lagi selain vision dan juga significant. Kayaknya dia mau follow kalian dari awal. Mungkin di level 2 gitu kan. Di angkat kalian walaupun angkat 4 ya. Emang kayak pasti kena gitu nggak sih? Dan itu menjadi kombinasi yang lumayan mematikan di awal ya. Karena dia bisa makan siapapun. Kita tahu lah damage Selena kan ya sekuat apa, tapi Valir! Debut ya? Iya, harusnya. Dia menjawab tentunya Kalea yang mungkin akan lebih sering bergerak ke mid lane atau bahkan mencoba untuk mengganking mid lane-nya. Karena kita tahu sendiri emang Onyx Philippines dari dulu main banget ke arah dari Valir. Dan mereka menutup magic damage-nya dengan Edith. Jadi imbang. Physical damage-nya udah dari Moskov, magic-nya udah dari Edith di cover, dan Valirnya akan bergerak sebagai utility support di mid lane. Gue pikir tadi mau ke Esmeralda loh. Tapi ya sama sih. Oh, tapi dikejutkan lagi karena Debut. yang bisa ke belakang cuma Moskov. Aku apapun yang terjadi tetap King Kong. King Kong ya, tapi ya kehadiran cukup mengejutkan. Akhirnya untuk Ixia kembali lagi akan kita saksikan kali ini untuk di game yang pertama Best of 3 Series antara Onyx Philippines dan juga Aurora. Game yang akan kita saksikan bersama dua casters yang bertugas hari ini ada Papulo dan juga Aur. Please take it away. Oke, terima kasih Nevin, Kade dan juga Limpo Choi ya. Ini dia. Akan kita lihat seperti apa di pertempuran di match yang ketiga untuk di hari ini. Karena banyak ternyata hero-hero yang baru muncul nih. Betul. Valir akhirnya muncul perdana di MSC sekarang. Ixia, nongol. Sia Selena buat Rosa. Kan Yap. kita tahu banget dari zaman M4 kan lebih ke Varsha, Yap. Dan seperti apa eksekusinya karena dua tim ini udah langganan sekali ya di internasional. Terutama akhirnya kita ngelihat satu gabungan tim dari Turkey yang akankah menjadi kuda hitam karena mereka harus berhadapan dengan sang juara dunia juga nih Onyx Philippines. Yap. Satu juara dunia yang begitu mengerikan, yang track record mereka yang sangat-sangat berbahaya. Mungkin di MPL di regionalnya agak kepleset sedikit ya oleh. Benar. Tapi kalau dari sini internasional kita tahu bagaimana ya dari Onyx PNC ini dan Super Prince untuk kali ini harus mengeluarkan flickernya sedikit low lagi dan Dienza begitu Galak banget karena dia tahu Valir ini minim banget escape, apalagi dengan adanya flicker yang tadi udah ke-trigger juga si Torrent. Ini nggak menjadi sebuah jawaban pasti untuk bisa menghindari adanya tabrakan dari seorang Lancelot, Pak. ya. Gimana Jadi dia? nggak bisa didorong balik gitu ya? Ya Niatnya dorong. Ya, dia juga bakal nantinya kalau di teamfight bakal lumayan agak kesulitan kena outrange sih dari si Gibum. Oke, sementara sekarang ada pertempuran lagi kayak yang terjadi karena Apex mulai maju dan King Kong what happened? Apex 47 harus menukar nyawanya, tapi ini menjadi sebuah keuntungan lagi untuk Aurora. Yes. Wah, ini agak sedikit berat ya untuk Onyx Philippines early game-nya. Dimana rotasi yang dilakukan oleh Aurora, mereka dapetin first blood, mereka convert lagi dengan adanya sebuah tabrakan menuju ke arah purple buff. Ini enak banget, apalagi Rapture juga kan yang dibawa sama Rosanya, plus juga ada Swift dan sebuah killing spree ya, yang menang bagian sih. Oke. Dilihat waktu siapa harus terbakar dengan fireball yang begitu mengerikan. Dan Lunar di bagian bawah cukup santai, tapi kepada berbeda Kelvin harus mendorong mundur si Gibum. Tapi sebenarnya mereka juga memainkan pola permainan yang emang seharusnya ya. Cuman yang tidak gua sangka adalah secepat ini. Secepat itu. Iya. Karena memang kayaknya ngandelin banget Antara kombinasi Rosa dan Apex 47 kan? iya, early-nya kuat banget kan. Kayak kena tidal itu juga kan langsung bisa di follow up lagi dengan adanya Abyssal Arrow. Jadi ya nggak aneh gitu untuk Aurora Gaming yang memang harus bermain agresif dengan draft yang mereka bawakan juga. Walaupun memang dari Super Prince dia punya ultimate untuk membuat dirinya sedikit ada immune. Ya. Tapi apakah itu menjadi sebuah jawaban pasti untuk melarikan diri atas banyaknya sisi power dari Aurora Gaming? Ya setidaknya itu layaknya dia lah. Makanya dia membawanya flicker kan. Oke, Lunar
langsung pasang badan ke arah depan dan itu dia turtle yang pertama berhasil langsung diamankan oleh Aurora Gaming. Tapi pertempuran terjadi, ada satu lagi Tsunami Slam tadi udah langsung dikeluarkan, ada Brusco yang terjebak 9 Phantom Execution. Lunarnya menjadi orang terdepan, sedikit lebih tersisa, Lunarnya down, tapi setidaknya mereka udah mendapatkan 1 untuk 1 dari masing-masing tim. Dan ini ya, Rosa harus menjadi korban tambahan. Tidak ada flicker ya, ini sisi-sisi kecil dari Fredrin yang buat akhirnya Rosa juga nggak bisa kemana-mana. Jangan lupakan Lunar sekalinya masuk, dia kena continuous damage dan continuous stun dari Burst Fireball. One way ticket benar-benar terjadi gitu loh untuk sosok Povius di depan Valir. Oke, itu dia. Terbakar-bakar, terdiam-diam, terslow-slow. Nah, ini dia untuk segi instant replay-nya juga ya. Lunar memang memisahin 3 yang lainnya, dia cukup lamahan match. Tapi agak sedikit sulit karena ya memang belum ada kedua belah god laner ya. TNZ-nya juga masih agak sedikit tertahan dari segi damage deal-nya sementara dari Rosa. Jadi nggak bisa benar-benar yang continuous team fight banget gitu. Dia harus benar-benar memastikan gimana Abyssal Arrow dan Abyssal Trap-nya ini kena. Oke, nggak kena. Dan satu lompatan nggak kena juga. Masih jauh ya. Ya, kurang selangkah. Ya, semeter lah. Tapi level sedikit ya bisa diungguli oleh Sigi Boom juga. Memang ke outrange banget sih pastinya. Lo itu dia. Back 47 tadi, Tilas strike-nya udah diancang-ancang lagi. What? Tertinggal. Rosa tertangkap basah. Sendirian Apex. Ya, dan sekarang Apex 47 mau dikeluarkan bisa-bisaan gas, Tsunami Slam dikeluarkan, tapi terlihat tadi Apex 47 udah mengeluarkan pula flicker guna untuk bisa menyelamatkan dirinya, dan 3 player tepat berada di depan dari TNZ. Oke, mundur ya. Mundur teratur harusnya dari orang karena Onyx Philippines mereka udah jalan bersamaan dengan ada 3 pemain yang punya sisi semua. Siapapun yang ketangkap kayak tadi, apalagi Rosa sendirian, ya udah pasti bakal dikantongi poin killnya. Tapi kalau setelah lagi akan muncul dari TNZ. TNZ tiba-tiba dari bagian Brusco dengan alamat masih cukup santai dan Turtle sudah muncul. Oke, setup telah dilakukan oleh Aurora Gaming ya. Ini goldnya juga nggak terlalu yang terpaut jauh, bahkan sengit banget. Akankah ada pencurian yang bisa dilakukan oleh King Kong karena sudah masuk nih? Itu dia. Abyssal Arrow dilemparkan tadi, kita lihat ya, Rosa dari kejauhan dari sudut yang berbeda melemparkan sesaat lagi dari Final Slash. Terlihat Brusco tadi udah memulai ancang-ancang pertempuran yang akan kita lihat lagi, tapi Turtle-nya berhasil diamankan oleh TNZ, begitu mengerikan. Dan Apex 47 di tempat yang berbeda menjadi korban. What? Aurora Gaming. Yes, dan tadi hampir gak kena juga ya sebenarnya untuk inisiasi yang bisa dilakukan oleh Kurt atas hilangnya Rosa, karena Spiral Distraction sejauh ini masih belum ada yang on point. Dan kali ini Aurora Gaming, mereka mendapatkan keuntungan yang cukup banyak loh. Mereka secure karakter turtle-nya juga, walaupun memang akhirnya menelan kematian dari Brusco tambahannya. Apex juga menjadi pertukaran. Tapi diam-diam Rosa, dia benar-benar target lock banget. Super Friends itu udah dijadiin DPO sama Rosa. Udah ya? Udah. Wajib? Wajib. Oke, udah ditempel foto itu. Oke, itu dia kena lagi Rosa dari tempat yang berbeda lagi, dari sisi yang berbeda lagi. Super Prince badan-badan dikejar dan kena lagi loh. Brusco di tempat yang lain menjadi korban pula. Tertinggal King Kong. Wow, Aurora mengamuk, ini mengerikan permainan dari Aurora. Iya, pengalaman internasional juga bukan sembarangan ya untuk mereka. Dan mereka menunjukkan bahwa akhirnya early aggression yang bisa dimaksimalkan juga. Walaupun ya sejauh ini kita melihat untuk Kelranya belum ikut fight. Kelranya masih fokus di lane juga untuk setidaknya mendapatkan pertukaran outer top turret yang berhasil untuk didorong. Karena tadi mau coba untuk beberapa kali Spirit of Destruction masih belum ada yang on point juga. Sehingga membuat dari Kelra ya udah yang pasti-pasti aja. Iya, dulu kita untuk beberapa tahun yang lalu kita juga pernah, bahkan di M4 lah waktu itu ya, kita pernah dikejutkan juga kan oleh Rosa dan kawan-kawan. Walaupun mereka waktu itu belum Aurora Gaming namanya. Belum, banyak banget namanya mereka banyak banget, kan. udah berubah kan. Oh, banyak banget. Dari yang terakhir kan Fener juga. Nah ini kan sekarang gabungan nih dari 2 tim terbaik di Turkey juga, dan ada Brother Power. Buset deh. Apex 47 sama Sigi Boom tuh adik kakak. Kekuatan adik kakak teman-teman. Banyak emang kekuatan adik kakak. Kita udah ngeliat kesuksesan adik kakak di tim ladies kita ya. Iya, Chini dan juga Chell.
Benar. Masa Cini dan Chana kan enggak. Bukan kembar mas. Iya, bener. Bukan. Oke. Ini dia Rosa Taehyung dilemparkan kembali nggak kena. Dia nggak kena ya Web, masih. itu dia. Ada satu lagi. Slam dan King Kong yang menjadi korban yang final slash. Didinai berkali-kali tadi sepertinya bahkan terlihat ada pergerakan dari Kerla sekarang sudah jadi dalam pura-pura pertempuran dan ini dia. Kerla sudah mengamuk. Tapi ada Maniac looking for Savage dari Warpil. Diambil oleh Lunar. Tapi wipe out. Tujuannya adalah wipe out walaupun Savage di depan mata Maniac dikantongi oleh TNZ. What? Dan kita akan mengintip dari Insta replaynya. Dimulai dari Tsunami Slam King Kong yang kena. Final Slam sebenarnya connect tapi sebuah ultimate dari Ixia full barrage ini nggak tercancel. Apalagi dia punya Sky Piercers. Dan akhirnya kecicil memang semuanya dan TNZ hadir sebagai eksekutor. Wow, 10-01 TNZ. Wow. Amazing play. Amazing. Ini sebuah kejutan yang wow banget sih. Masalahnya Onyx Philippines kan favorit banget gitu Iya, loh. El Favorito. Iya. Dari banyaknya prediction juga ya minimal Onyx Philippines ada di top 4 lah. Betul. Rata-rata ya Rata-rata. kalau kita intip dikit. Iya. Tapi ternyata Aurora Gaming, walaupun ini game belum benar-benar dimenangin ya, Tapi tapi sebenarnya setidaknya ini dikuasain Ul. mencengang ya. Wah tercengang ini kita melihatnya. Real. Real ini mah. Real sih. Eps, The Spear of Destruction, Sigi Boom, dan langsung didorong. Namun di tempat yang berbeda terlihat Tsunami Slam tadi dikeluarkan pula. Back 47 sepatu lompat Taehyung tadi dilemparkan dan berskor. Nyangkut dulu. Iya, bottom lane-nya udah mulai dikontrol juga oleh TNZ dengan cukup baik. Sementara top lane-nya nih yang harus dipegang duluan sama Onyx Philippines biar Ya. mereka nggak pusing nantinya di saat setup di area dari Lord. Masalah tadi tuh, kalau emang Savage-nya... kecuali What? Oke. King Kong nggak retri soalnya. Iya. Mana tadi Ul, kalau emang itu Savage terjadi Ul, Savage itu diambil dari Onyx PH Ul. Iya, itu dia. Onyx PH Ul, kalau diambil dari timnya Mabrakester, oke. Ini Lunar nggak apa-apa lah ya. Onyx PH, loh, Supreme untungnya. Sempat tadi mau makan flicker, dan barusan ada bisa raw lagi, terancam banget hidupnya Gak Supreme. tenang sih, di Super Friends gak tenang sih. Dari awal dia di lock sama Rosa. Dan sekarang udah mulai tambah lagi nih tekanannya dari TNZ. Dan sampai akhirnya harus flicker juga tadi keluar. Dan North sudah mulai di setup oleh Aurora Gaming untuk saat ini. Oke, tidak strike tadi. Tertangkap Lunar, ketahuan posisinya. Ada King Kong mencoba untuk bergerak masuk ke arah satu player tersebut. Terlihat beberapa source skill tadi dikeluarkan dan juga full barrage. Bruskonya down. Keringan depan berbeda. Super Prince down. Namun sekarang Lunar menjadi korban pula. Tapi Kirknya tertinggal. Tonros dari TNC. TNC masih ke lebih. Habis rohnya hampir dari mereka. Kerla dan juga TNC. Wow, Aurora. Loh. Trap untung saja. Untung kenanya Fredrin ya. Iya. Tebel. Kalau kenanya Kara dia agak sedikit PR. Tapi dengan hilangnya 3 pemain dari Onyx Philippines. Kebuat dari Aurora punya kesempatan eksekusi Lord dengan bebasnya. Dimulai memang Lunar. Sacrifice dirinya di depan. Tidal Strike yang kena dan Super Friends ini kena targeting juga. Balik lagi Lunarnya. Pakai Infernal Pursuit, kirain udah pulang. Gak taunya dia balik lagi untuk dapetin nyawa dari Super Friends. Dan akhirnya TNC hadir kembali sebagai sosok yang bisa mengeksekusi. Semuanya tinggal bersih-bersih. Ini bagus banget loh tadi di Bagus situ. banget sih. TNC tahu kayaknya King Kong bakal lari ke situ dan dia langsung pattern execution. Iya. Gila. Kayak pulung banget. Hah? Enggak mas, jauh. Kejauhan kalau itu. Tapi untuk sekarang Abis rahunya hampir loh. hampir, tapi ini juga secara high ground defense agak lumayan minim sih dari Philippines. Masalahnya mau ngedekatin Segibung juga sulit, Ul. Tak tersentuh. Tak tersentuh. Eps. Ada full balance dikeluarkan tuh ya. Itu kadang kalau misalkan memang nggak nyari poin kill, cuma ngasih perimeter aja gitu loh. Ya. Ngasih zoning biar Onyx Philippines nggak berani untuk maju. Dan sekarang 3 base turret terekspos. Bahkan range akan semakin jauh lagi dari Sigi Boom plus attack speed tambahan dan penetration dengan Malefic Gun yang baru saja diselesaikan. Walaupun memang dari Sky Piercers kayak tadi item yang dipilih juga, ini masih belum punya stack nih karena memang eksekutornya ada TNC, tapi nggak masalah. TNC udah killnya selusin Iya, killnya udah selusin. di depan King Kong kalau kata Lim Pocul. Point dead-nya Tapi ini kalau shutdown tabungannya pecah banget nih. pecah, tumpah ruah. Tumpah ruah ya. Pecahkan saja gelas itu. Wait, mendadak kena tuh lele tuh. Nah, Ah, ini nih. kena lagi. Gue sukanya Rosa di hari ini kenapa dia Selenanya masuk dari sisi yang berbeda terus, Ul. Angle-nya beda Iya, ya. temannya 4 di depan, dia nggak tahu ada di barat daya mungkin, iya timur laut.
Kita ada yang tahu gitu. Ada Timur Tenggara gitu. Bisa Iya. selatan barat laut, Iya. barat daya. Selat Sunda mungkin. Buset, jauh itu Selat Sunda ya. Tapi memang kayaknya walaupun kayak jadi pertanyaan ya, ini apakah menjadi follow up yang pasti juga gitu untuk Ya. Selena? Tapi ternyata yang dicari gameplaynya, Iya. bukan combo-combo yang diharapkannya juga kan. Kok ini gameplaynya ngeri-ngeri sedep sih? Dia Karena kan kalau dari dulu tipikal hero-nya kan Lilia, terus juga Pasha yang lebih covering yang ataupun agresif justru. iya malah untuk yang dari Lilianya agresif banget waktu itu kita melihatnya kan. Lah sekarang tidak Ul, berubah. Tidak Berubah dia. berubah ya. Iya. Tapi tetap ada unsur agresifnya sih. Oh tetap. Tetap itu dia tetap galak. Ini berharap mau kemana lagi? Nah. Apa yang sudah dibangun oleh Aurora Gaming akankah bisa dikembalikan oleh Onyx Philippines? Karena kita tahu ya secara makro play-nya juga Onyx Philippines sangat-sangat bisa dimanfaatkan nih gimana Kelra yang nantinya bakal jadi PR tersendiri untuk Aurora Gaming karena dia bawa Purify juga kan. Apex jadi agak sedikit dilematis, akankah Tsunami Waduh. Slime nanti dikomit ke arah Kelra? Oke. Memang ada tindak penjagaan dari Lunar. Tapi sepertinya ada sudut yang berbeda ini yang diisi oleh player Reds. Habis rollnya gaduh dan lemparan, tapi Tsunami Slime berhasil mendapatkan ke arah satu player dan itu adalah Kikong yang diajar habis-habisan. Wow. Kikongnya down, Kikongnya punah. Habis terlepas dalam tubuh dan super friendnya Rosa. What? Kena lagi. Tapi ini stunnya kan lama banget ya Ya itu dia Tonros begitu menyakitkan dan Kera masih bisa untuk mempertahankan diri. Abisal Row connect sekarang karena dari Brusco Apex 47 mulai maju ke arah depan. Lunar harus pasang badan sebelum nantinya mereka melakukan sebuah inisiasi kembali. Oke, mereka nggak mau end the game. Mereka tahu kalkulasinya 2 base turret cukup banget untuk Aurora Gaming kantongi sekarang. 9.500 gold yang sedang dipimpin. Ngebuat dari Aurora Gaming punya kesempatan yang jauh lebih luas Ya. untuk langsung secure objektif selanjutnya yaitu Lord sebagai bala bantuan nantinya mendobrak defensif dari Onyx Philippines. Wah nggak kepegang, nggak kekejar satu. Kena lagi, Ul dibanting lagi satu player. Pertempuran terjadi. Walah. Sigi Boom sambil cari posisi. Ada Rosa di depan berbeda. Sigi Boom belum mengeluarkan lagi karena dari full balance yang dia miliki masih di dalam. Wah. Itu dia. Full balance dikeluarkan. Lunarnya masih ada satu immortal dan Kingdom yang terjebak bahkan sekarang Super Prince tidak akan selamat. Maniac. Wipeout dan Maniac didapatkan. 2 kali Maniac dengan player yang